Taktik Sintayong ditiru dua klub Eropa, Timnas Indonesia buat iri Vietnam. Masalah utama Sintayong di Piala Asia U23 2024. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Alami peningkatan signifikan Timnas Indonesia buat iri Vietnam. Segala perubahan dan percobaan taktik yang dilakukan Sintayong di Piala Asia 2023 lalu pun terbilang membawa hasil positif bagi Timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, selain mencetak sejarah dengan lolos ke babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya, tercatat dari 43 pertandingan bersama dengan Sintayong, Timnas Indonesia telah berhasil meraih 21 kemenangan di semua ajang. Timnas Indonesia bahkan melejit di ranking FIFA, dimulai dari ranking 173 pada awal kepelatihan STY, hingga naik 31 peringkat ke urutan 142. Menyoroti perkembangan tersebut, media Vietnam Soha Do Vien pun mengakui bahwa skuad Garuda saat ini sudah berkembang dan jauh lebih kuat. Kekuatan Timnas Indonesia bahkan dinilai bisa 2 kali lebih menakutkan jika mereka bertanding di Barca sendiri. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan Timnas Vietnam, di mana posisi pelatih Trozier saat ini justru sedang berada di ujung tanduk dan berpotensi dipecat. Menariknya, Soha Do Vien juga mengklaim bahwa Timnas Indonesia akan jadi tim terkuat di ASEAN lantaran segera diperkuat oleh Tom Hye dan Ragnar Oratmangun. Pernyataan Soha Do Vien tersebut bukanlah tanpa alasan. Sebab Tom Hye yang mempunyai darah keturunan Indonesia dari kakeknya berasal dari Solo dan neneknya asal Sulawesi itu kini bermain untuk SC Heerenveen klub Liga 1 Belanda. Pemain 29 tahun itu telah mengkoleksi 22 laga di semua kompetisi musim ini. Sementara itu, Ragnar Oratmangun memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Maluku. Pemain 26 tahun yang berposisi penyerang atau pemain sayap itu kini membela Fortuna Sittard klub Liga 1 Belanda dengan status pinjaman dari Groningen dan memiliki 22 laga di semua kompetisi musim ini. Masalah utama Sintayong di Piala Asia U23 2024. Pertama, klub Liga 1 tolak lepas pemain. Salah satu masalah krusial yang dihadapi Sintayong di Piala Asia U23 ialah klub Liga 1 yang mulai menegaskan adanya penolakan pemanggilan pemain. Persija Jakarta dan Borneo FC menjadi dua klub yang telah mengeluarkan statement tersebut. Pasalnya, para pemain inti Timnas U23 seperti Rizky Ridho, Ilham Rio Fahmi, Fajar Faturrahman, dan Komang Teguh telah menjadi andalan klub masing-masing. PSSI melalui Sumarji sendiri sempat membocorkan bahwa setiap klub telah setuju melepas dua pemain ke Timnas U23. Namun hal tersebut mendapatkan bantahan dari klub Liga 1 yang merasa dirugikan jelang berakhirnya musim 2023-2024 ini. 2. Pemain abroad belum pasti bergabung. Selain klub Liga 1, Timnas Indonesia U23 pun terancam tidak bisa menurunkan pemain-pemain yang berkarir di luar negeri. Pasalnya, kompetisi di Eropa akan mulai padat dan berjalan ketat mulai Maret hingga Juni mendatang. Terlebih beberapa pemain seperti Marcelino Ferdinand, Elkan Bagot, Ivar Jenat, dan Justin Hubner mulai mendapatkan tempat utama di klub masing-masing. Jika Sintayong tak bisa memanggil para pemain abroad, maka setengah kekuatan Timnas Indonesia U23 akan hilang. 3. Sintayong bekerja di bawah tekanan. Hasil Piala Asia U23 akan menjadi salah satu pertimbangan PSSI untuk memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada Juni 2024. Kondisi tersebut membuat STY akan bekerja di bawah tekanan cukup berat karena nasibnya bisa sangat tergantung dari hasil yang diraih di turnamen ini. Belum lagi ekspektasi yang tinggi dari para supporter setelah Timnas Indonesia Senior tampil apik di Piala Asia 2023.
Sempat diragukan Waketum PSSI, taktik STY ditiru dua klub Eropa. Fakta menarik terungkap usai kejeniusan strategi Sintayong saat timnas Indonesia berhasil mencetak sejarah di Piala Asia 2023, mulai diikuti oleh para pelatih klub Eropa. Sebagaimana diketahui, Sintayong kerap melakukan berbagai eksperimen taktik saat memimpin skuad Garuda tampil di Piala Asia 2023, yakni pada Januari lalu. Pendekatan taktik juru latih asal Korea Selatan ini bahkan sampai membuat Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali kebingungan. Saat itu Amali heran dengan keputusan STY menjadikan Elkan Bagot sebagai striker di akhir laga grup D kontra Jepang. Padahal taktik Sintayong terbukti tepat di mana Bagot turut punya andil dalam gol yang dicetak Sandy Walsh di menit-menit akhir. Postur pemain Bristol Rovers yang menjulang yakni 196 cm berhasil mengganggu barisan pertahanan Jepang. Lemparan ke dalam Pratama Arhan pun sukses dikonversi Sandy Walsh menjadi sebuah gol. Di saat Zainuddin Amali keheranan dengan eksperimen taktik Sintayong, beberapa pelatih klub Eropa justru meniru apa yang dilakukan pelatih 53 tahun ini. Matt Taylor yang merupakan pelatih Bristol Rovers turut menjadikan Elkan Bagot sebagai striker saat menghadapi Northampton Town dalam lanjutan League One 2023-2024. Bagot yang turun di babak kedua diperintahkan untuk mengisi pos ujung tombak. Kehadirannya pun berbuah positif di mana sang pemain mampu menorehkan assist untuk 1 gol balasan Bristol Rovers. Sebelumnya, taktik STY juga diikuti oleh pelatih Calvin Beckland, yakni Besnik Hasi. Seperti perannya di timnas Indonesia, Sandy Walsh merupakan bek sayap kanan, ditempatkan sebagai bek tengah dalam skema 3 bek. Pendekatan taktik itu pun cukup positif di mana Calvin Beckland berhasil menahan imbang tim raksasa Liga Belgia RSC Anderlecht. Segala perubahan dan percobaan taktik yang dilakukan Sintayong di Piala Asia 2023 lalu pun terbilang membawa hasil positif bagi timnas Indonesia. Hal tersebut juga membuktikan bahwa skuad Garuda saat ini memiliki pemain yang fleksibel dan mampu memainkan banyak posisi guna mengecoh taktik lawan.